Orang yang suka ngatain jomblo itu ngenes adalah orang yang gak cinta sama dirinya sendiri. Dia lebih cinta sama orang lain. Pengkhianat diri sendiri. Kamu harus menerima diri kamu atau accept yourself. Oke, menerima diri kamu. Kenapa kamu harus menerima diri kamu? Karena pada saat kamu menerima diri kamu melihat diri kamu dan kamu menjadikan energi dalam diri kamu menjadi positif. Ya. Kebanyakan orang tidak dapat menerima dirinya sendiri. Entah apapun alasannya. Ada yang alasannya karena fisiknya kurang bagus, ada yang alasannya karena kondisinya atau situasinya atau keuangannya atau apapun. Selalu ada hal-hal yang kamu benci dari diri kamu. Banyak atau sedikit, ada hal yang kamu benci dari diri kamu. Apapun itu, oke? Besar atau kecil. Nah, jika ada sesuatu hal yang kamu benci dari diri kamu tidak menerima diri kamu apa adanya, sepenuhnya. Yang terjadi adalah pada saat kamu melihat diri kamu, getaran energi dalam diri kamu menjadi negatif. Dan ingat, jika getaran energi kamu negatif, kamu akan selalu mendapatkan hal-hal yang negatif. Karena jika getaran energi kamu negatif, kamu sama saja meminta kepada Sang Pencipta, berikanlah saya yang negatif. Karena yang Sang Pencipta tidak mendengarkan kalimat kamu. Yang dia dengarkan adalah energi kamu, getaran kamu. Itu yang didengarkan. Oleh karena itu, jika kamu memandang diri kamu dengan negatif, kamu tidak menerima apapun yang ada dalam diri kamu, getaran kamu menjadi negatif. Seperti itu. Oke? Jadi kunci paling penting adalah menerima diri kamu apa adanya. Menerima diri kamu apa adanya. Terima saja. Mungkin fisik kamu kurang. Terima saja, kamu sudah diciptakan seperti itu. Apa yang bisa kamu perbaiki dari fisik kamu? Misalnya kamu bisa perbaiki guntingan rambut kamu, silakan perbaiki. Bisa perbaiki cara berpakaian, silakan perbaiki. Namun jika kamu tidak dapat merubah wajah kamu, atau merubah cacat kamu, atau merubah yang tidak dapat dirubah, terima saja. Dengan menerima, kamu otomatis merubah diri kamu. Kenapa? Karena dengan menerima, getaran energi kamu menjadi positif. Dan disitulah perubahan sesungguhnya, yaitu energi getaran positif. Bukan tentang pakaian kamu, bukan tentang merubah diri kamu jadi lebih ganteng, operasi plastik atau yang lain-lain. Tapi tentang merubah getaran energi kamu menjadi positif. Itu satu hal. Hal lain adalah jika kamu tidak dapat menerima diri kamu apa adanya, pada saat kamu interaksi dengan siapapun, maka orang yang berinteraksi dengan kamu dapat merasakan bahwa kamu tidak dapat menerima diri kamu. Energi kamu itu negatif. Orang lain dapat merasakan itu. Dia bisa tahu bahwa kamu selalu mengeluh. Selalu ada yang kurang dalam diri kamu. Dan itu yang membuat dia awalnya kasihan, tapi lama-lama dia akan pergi karena dia cukup muak dengan keluhan-keluhan kamu. Bagaimana orang lain dapat menerima diri kamu jika kamu sendiri tidak dapat menerima diri kamu sendiri? Bagaimana orang lain bisa cinta dengan kamu jika kamu tidak cinta dengan diri kamu sendiri? Bagaimana kamu menjual sesuatu kepada orang lain yang sebetulnya kamu gak cinta, kamu benci? Dan kalau jika kamu pikir baik-baik, kamu menjual diri kamu sendiri. Menjual di sini bukan berarti menjual seks seperti pelacur-pelacur ya. Menjual diri di sini yang saya maksudnya adalah menjual kamu apa adanya untuk dapat diterima orang lain. Dan hal pertama untuk dapat diterima adalah menerima diri kamu apa adanya. Karena jika kamu menerima diri kamu apa adanya, getaran emosi kamu positif, alam semesta akan memberikan hal positif, dan orang lain yang
berinteraksi atau berbicara dengan kamu akan menerima kamu karena getaran energi kamu pun positif. Mereka dapat merasakan itu. Ya. Jadi apapun fisik kamu, jika kamu bisa berubah menjadi lebih baik, silahkan. Jika tidak, terima. Apapun kondisi kamu, ini penting. Apapun kondisi kamu, jika kamu tidak bisa berubah, terima saja dulu. Contohnya kondisi adalah misalnya kamu tidak punya uang dan kamu ingin bergaul dengan orang yang punya uang. Oke. Kamu akan merasa minder jika kamu tidak menerima kondisi kamu. Minder, tidak pede, segala macam. Oke. Namun jika kamu menerima diri kamu tidak akan minder. Inilah aku adanya. Hei, kamu punya uang? Oke. Aku juga akan punya uang, namun pada saat ini aku lagi tidak ada uang misalnya. Dan kamu bicara dengan teman-teman kamu, bilang, ya gue lagi gak punya uang. Jadi kalau misalnya lu jalan sama gue, ya mungkin kalau lu makan atau foya-foya, ya gue gak akan makan atau foya-foya dulu sementara. Dan itu membuat orang melihat kamu sebagai seseorang yang jujur, yang transparan, yang bisa menerima kondisi, yang tidak mengeluh, yang selalu ceria apapun yang terjadi. Nah, bukan berarti kamu tidak menerima, bukan berarti kamu menerima keadaan kamu seperti ini, kamu tidak merubahnya menjadi lebih baik nanti. Bukan berarti kamu diam saja, ya udah terima-terima aja, mau jelek, mau buruk, mau apa terima. Bukan seperti itu. Namun penerimaan di sini yang saya maksud adalah kamu tidak mengeluh dan tidak memaksakan diri untuk merubah kondisi saat ini jika tidak bisa. Gitu. Kamu tetap akan berusaha dan tetap akan membuat banyak hal untuk merubah kondisi kamu. Namun jika hal itu belum datang, hasilnya belum datang, terima saja. Justru dengan menerima, maka keadaan akan berubah. Justru dengan tidak menerima keadaan malah lebih parah. Kenapa? Pada saat kamu menerima keadaan, energi kamu jadi positif. Oke? Jika kamu tidak menerima keadaan, energi kamu jadi negatif. Dan pada saat kamu menerima keadaan, energi jadi positif. Sang pencipta akan memberikan hal positif. Pada saat kamu menerima, oke, baiklah, apapun yang terjadi dengan saya terima. Saya tetap akan berusaha, namun apapun hasilnya saya terima. Justru kamu akan jauh-jauh lebih beruntung dibandingkan saya tidak terima, saya ingin seperti ini, saya membandingkan diri dengan dia lebih sukses, saya tidak sukses, saya harus kejar kesuksesan supaya begini, saya tidak terima kondisi segala macam. Kamu mengeluh, biasanya hidup kamu akan terasa berat, dan hidup akan terasa seperti bekerja, dan hidup akan terasa seperti berkompetisi, dan hidup terasa seperti olimpiade, lomba lari terus menerus, dan itu cukup frustrasi. Namun jika kamu menerima kondisi kamu, maka kamu akan lebih santai, kamu akan berusaha, dan rata-rata usaha kamu berhasil, dan kamu tidak stres. Itulah mengapa kamu melihat ada orang yang sepertinya selalu beruntung. Sepertinya dia santai-santai, gak perlu kerja keras, tapi hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena apapun kondisi yang dia lalui, baik atau buruk, dia terima. Itu kuncinya, dan ini tidak hanya berlaku untuk percintaan pria wanita saja, tapi juga untuk segala hal. Pada saat kamu menerima kondisi kamu dan merubahnya menjadi lebih baik, pada saat itulah keajaiban terjadi. Oke? Jadi itu sangat penting. Terima diri kamu, fisik kamu seperti apa, kondisi kamu seperti apa. Terima hal itu. Oke? Dan satu hal lagi, jangan terlalu membanding-bandingkan dengan orang. Seperti contohnya, dan ini banyak sekali terjadi di teman-teman saya, karena teman-teman saya tanda kutip gengsinya besar sekali. Mereka rata-rata membanding-bandingkan diri dengan yang teman-teman sekitarnya. Misalnya, oh dia punya mobil A, saya harus punya mobil yang lebih bagus dari A, karena itu menandakan bahwa saya lebih baik dari dia. Supaya saya bisa bergaul dengan dia, masuk kalangan dia, saya harus bisa punya mobil juga dan segala macam. Dan hal itu sangat-sangat bodoh dan bohong. Seperti teman-teman ketahui yang ikut seminar kemarin, bahwa teman saya, contohnya teman saya yang
bergaul dengan model dan artis, dia tidak punya mobil, dia tidak punya, bahkan tidak punya uang karena gajinya 2 minggu habis. Sedangkan teman-temannya punya Ferrari, Porsche, Lamborghini, artis-artis, model-model kaya luar biasa. Dan pada saat saya tanya dengan dia, saya bilang, apakah untuk bergaul dengan orang yang punya banyak uang ini kamu harus kaya? Lalu dia bilang, saya adalah orang yang pertama yang akan berdiri dan menentang itu. Karena bukan masalah perbandingan, kita membanding-bandingkan diri, tapi penerimaan dari kita apa adanya. Pada saat kamu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ingin selalu menjadi lebih baik dari dia, berkompetisi, dia pakai tas 700 juta, saya harus pakai yang 800 juta gitu misalnya. Di kalangan artis memang seperti itu, by the way. Itu akan membuat kamu stres. Membuat kamu stres, kamu tidak menerima keadaan, energi kamu jadi negatif. Lihat apa yang terjadi, kamu akan selalu stres, kamu akan selalu kalah, tanda kutip kalah, karena kamu membanding-bandingkan. Namun kebalikannya, jika kamu tidak membanding-bandingkan, kamu hanya melakukan apa yang kamu inginkan saja tanpa membanding-bandingkan, itu justru akan membawa kamu lebih cepat berhasil. Kenapa? Karena energi getaran positif kamu akan membawa semua yang positif juga. Oke? Nah, tidak membandingkan bukan berarti kamu tidak dapat menjadi lebih baik dari yang lain. Hanya saja, jika kamu ingin menjadi lebih baik dari yang lain, bukan karena kamu membanding-bandingkan diri, tapi karena memang kamu mau melakukan itu. Contohnya, misalnya kamu mau beli mobil A, bukan karena kamu beli mobil A karena kamu melihat teman kamu punya mobil A, bukan karena kamu banding-bandingkan, tapi karena memang kamu mau beli mobil A. Jadi bukan karena kamu membandingkan dengan teman kamu, oh dia sudah punya A, saya harus punya A. Tidak, karena kamu memang mau beli mobil A. Jika mobil A itu kebetulan lebih bagus dari teman kamu, ya bagus. Tapi jika mobil A kebetulan tidak lebih bagus dari mobil teman kamu, ya sudah, tidak apa-apa, karena itu yang kamu inginkan. Jadi lakukan saja apa yang kamu inginkan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan karena demi membanding-bandingkan diri. Jika yang kamu lakukan lebih bagus dari orang lain, ya oke, tidak masalah. Tapi jika tidak lebih bagus, ya oke, tidak masalah. Yang penting adalah kamu melakukan apa yang kamu inginkan tanpa membanding-bandingkan. Dengan begitu kamu menerima diri kamu dan kamu biasanya akan lebih cepat sukses dan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Karena dengan tidak membandingkan, getaran energi kamu menjadi positif.